Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita siapkan puji syukur nomor 530 sebagai nyanyian pembuka. Nyanyian baru angkatlah, menyambut Kristus yang menang, yang disalibkan dan wafat, sekarang bangkit mulia, merintis jalan bahagia demi umat manusia. Janganlah takut hatimu, sebab telah bangkit Tuhanmu. Ingatlah akan sabdanya ketika di Galilea, sesudah Tuhanmu wafat, tentulah bangkit mulia. Kita siapkan puji syukur nomor 353. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada malam ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan Paskah kedua yang juga bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi, tentu yang dimaksudkan untuk perayaan hari Minggu besoknya. Tetapi karena kita bernovena sehubungan dengan hari kerahiman ini, maka ini merupakan hari yang terakhir dan besok akan dipuncakkan, dan dalam perayaan hari Minggu besok di misa pertama hal itu akan lebih dikonkretkan. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja untuk menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa, teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Aku akan mencurahkan suatu samudra rahmat atas jiwa-jiwa yang menghampiri sumber kerahimanku. Begitulah pesan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina, penerima anugerah kerahiman Allah. Salah satu gambaran kerahiman disimbolkan dengan darah dan air. Pikiran kita segera melayang pada kesaksian yang diberikan Yohanes, pengarang Injil, yang ketika seorang prajurit di Kalvari menikam lambung Kristus dengan tombak, melihat darah dan air memancar darinya. Di samping itu, jika darah mengingatkan kita akan korban salib dan anugerah Ekaristi, maka air
dalam simbolisme Yohanes melambangkan bukan saja pembaptisan, melainkan juga karunia Roh Kudus. Dives in misericordia, kaya di dalam kerahiman. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, di hadapan Allah kita semakin membuka hati kita, karena Allah sungguh Maha Rahim. Dan untuk itulah kita datang di hadapannya, karena Dia membuka tangannya lewat putranya Yesus Kristus, dan Dia memasukkan kita di dalam jiwa dan hatinya. Serai membawa diri kita, doa dan harapan-harapan kita. Kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini mereka yang sakit, yaitu Ibu Rosa Elizabeth Chiu. Dan juga kita berdoa bagi saudara-saudari kita yang sudah berpulang. Ibu Evi S yang tadi malam dipanggil oleh Tuhan sekitar jam 11 lewat di rumah sakit Stella Maris. Ibu Maria Magdalena Erna Wati yang 7 hari lalu berpulang ke rumah Bapak Bram Wongkar yang meninggal Jumat 14 April 2023 di Jakarta. Yonas Hamdani 100 hari yang lalu. Bu Opa Yosef Hendra dari Hamdani 1 tahun lebih 10 bulan. Dan untuk Rufina Ciong Pixia yang telah berpulang 40 hari yang lalu pada hari Jumat kemarin. Mari di hadapan Allah kita mempercayakan semua saudara-saudara kita ini, serta mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan keselamatan dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Maka kami datang di hadapan-Mu
untuk mempersembahkan diri kami, menyerahkan diri kami seutuhnya dengan niat dan harapan-harapan kami. Juga membawa dalam doa-doa kami mereka yang meminta doa dari kami, terutama mereka yang sakit. Ibu Rosa Elizabeth Ciu, semoga dengan jamaah rohmu, saudari-saudari kami yang sakit ini boleh kau pulihkan dari penyakitnya. Bahkan beberapa imammu yang sementara dirawat, kiranya lewat seluruh usaha yang dinyatakan kepada mereka, kepada saudara-saudari kami ini, mereka boleh pulih dari penyakitnya kembali. Dan terlebih kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang. Ibu Evi yang baru meninggal tadi malam di Rumah Sakit Stella Maris, Rufina Ciong Fiksia yang telah berpulang 40 hari yang lalu kemarin. Yohanes Hamdani 100 hari, juga Opa Yosep Hendra Hamdani 1 tahun 10 bulan, dan Bapak Bram Wongkar meninggal pada hari Jumat kemarin di Jakarta. Dan juga Ibu Maria Magdalena Ernawati yang 7 tahun lalu berpulang. Semoga lewat doa-doa kami pada kesempatan ini, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, dengan belas kasih-Mu, Kau anugerahi hidup abadi dalam kemuliaan-Mu karena kerahiman-Mu. Dan dengan demikian, dari dalam kemuliaan-Mu lah mereka boleh menjadi pendoa bagi kami, terlebih bagi seluruh keluarga. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu.
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat yang dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang.
Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu beroleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih? Baik, sehat? Puji Tuhan, walaupun mungkin ada beberapa yang agak pilek ya, karena hujan tidak menentu, panas silih berganti dengan hujan yang datang. Pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, masuki Minggu Paskah yang kedua, lalu gereja merayakan Minggu Kerahiman yang dikatakan bahwa hari Minggu Kerahiman Ilahi ini berasal dari permintaan Yesus kepada Santa Faustina pada tahun 1905 sampai 1938, Rasul Kerahiman Ilahi yang berasal dari Polandia untuk menyediakan hari Minggu khusus untuk perayaan devosi Kerahiman Ilahi pada tanggal 22 Februari 1931 kepada Santa Faustina. Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah, dan itulah hari Minggu Paskah kedua yang kita rayakan, yang seharusnya besok. Tetapi karena situasi dan kondisi, akhirnya peran hari Minggu itu kita tarik pada jam 6 sore, sehingga bagi kita yang sudah hadir pada kesempatan ini tentu merayakannya sebagai hari Minggu Paskah kedua. Tetapi bagi mereka yang berdevosi mulai dari hari Jumat Agung sampai pada hari ini merupakan hari terakhir, dan besok mereka akan mengucapkannya dalam hari Minggu Kerahiman yang akan kita rayakan besok di hari Minggu Misa pertama jam 7. Saya tidak mau mengulas terlalu panjang, mungkin besok baru kita lihat hal itu. Maka inti pokok devosi Kerahiman Ilahi adalah cinta dan belas kasih Allah agar dialami dan dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Devosi ini memiliki 3 sasaran, yakni yang pertama, untuk meminta dan mendapatkan kerahiman Allah. Yang kedua, percaya kepada rahmat Kristus yang berlimpah. Dan ketiga, untuk menunjukkan kerahiman Allah kepada sesama atas cara meneruskan kemurahan Allah kepada sesama kita dengan hidup penuh kemurahan hati. Maka pada tahun 1931 Santa Faustina menerima wahyu dari Yesus sendiri yang menyampaikan kepada Suster Faustina tentang suatu bentuk
atau cara menjalankan devosi kepada kerahiman ilahi, yakni menghormati gambar kerahiman ilahi. Kedua, berdoa pada jam kerahiman, yaitu pukul 15 atau jam 3 sore. Lalu yang ketiga, doa koronka kerahiman ilahi. Yang keempat, merayakan hari Minggu kerahiman ilahi dan novena kerahiman ilahi. Lalu kelima, menyebarluaskan devosi ini kepada semua orang di seluruh dunia. Berkat ini adalah sesuatu yang boleh dilihat dalam gambar kerahiman yang ada di depan, dan setiap hari Minggu kita melihat itu di pintu gereja kita, kiri dan kanan pintu kecil, sehingga itu menjadi bagian untuk senantiasa boleh mengingatkan kita akan kerahiman Tuhan, karena segala sesuatu yang kita upayakan hanya semata karena kerahiman ilahi Tuhan yang bekerja di dalam diri setiap kita, anak-anaknya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, melalui perayaan ini, lalu bacaan perayaan hari Minggu kerahiman ilahi ini, kita diberikan bacaan-bacaan dari kitab suci yang memperdalam devosi ini dan menyingkapkan rahasia ilahi kerahiman Allah kepada manusia. Bacaan Injil Yohanes mengisahkan tentang Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Segera setelah kebangkitannya, Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sapaan ini adalah sapaan biasa bagi orang Yahudi saat bertamu satu sama lain atau berjumpa satu sama lain. Mungkin sama dengan "Assalamualaikum, apa kabar?" dan seterusnya. Istilah Ibraninya adalah Shalom Aleichem. Tetapi dalam kerangka kebangkitan kata itu mempunyai arti yang berbeda. Tidak hanya suatu sapaan, tetapi suatu penyertaan Yesus dengan warisan rohani, sebagaimana yang dikatakannya selagi Yesus masih hidup. "Damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maka janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kita diteguhkan dan dikuatkan oleh Yesus sendiri pada saat Dia masih mengenakan kemanusiaan kita secara manusiawi. Sesudah itu, Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Maksudnya tidak hanya soal membuktikan bahwa Ia sungguh-sungguh adalah Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit, tetapi juga, dan ini yang terpenting, yang menjadi maksud penulisan Injil Yohanes, yakni supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup bangkit dari antara orang mati. Hal itu akan nyata pada ketidakpercayaan Thomas yang nanti berpuncak pada pengakuan imannya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan menurut saya, inilah ungkapan pada saat hosti kudus itu sudah dikonsekrir dan diangkat, lalu kita menyambutnya dan menerima itu sebagai tanda kehadiran Sang Juru Selamat dalam bentuk tubuhnya sendiri. Lalu kita mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini dasarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu kerahiman ilahi ini kita menggarisbawahi lambung Yesus yang ditembus tombak dan tangan Yesus yang ditembusi paku. Lambung Yesus menunjuk pada hatinya yang ilahi dan penuh belas kasih. Dan di sanalah mengalir darah dan air yang menunjuk kepada kerahiman ilahi yang memancarkan keluar secara berlimpah anugerah belas kasihan atau kerahiman Allah yang dahsyat bagi dunia yang bergumul dengan dosa.
Kasih Allah menjangkau seluruh dunia dengan belas kasih yang tiada tara. Darah dan air adalah ekspresi dari kerahiman dan belas kasih Allah bagi dunia ini. Tangan Yesus menunjuk pada penganugerahan kerahiman Allah bagi dunia. Tangan yang sama telah mengerjakan banyak mujizat dan penyembuhan pada banyak orang Yahudi secara terbatas tentunya. Dan tangan Yesus pasca kebangkitan adalah tangan yang menjangkau seluruh dunia tanpa batas dengan kerahimannya yang terpampang di kayu salib. Karena itu Yesus memakai para muridnya untuk menjadi perpanjangan tangan kerahimannya saat ia berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan dengan demikian kita berada di dalamnya. Para rasul diutus untuk menjadi pewarta kerajaan Allah, tetapi mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus. Sejajar dengan damai sejahtera bagimu, bahkan dengan kuasa mengikat dan melepaskan." Maka dalam kaitan dengan pengampunan dosa, kita sadar sepenuhnya bahwa kerahiman ilahi Tuhan itu sungguh dahsyat. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, gambar terbentuknya jemaat perdana di Yerusalem pada bacaan pertama menjadi suatu model pewartaan yang menuai hasil yang berlimpah. Banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Model kehidupan mereka pun diwarnai kasih persaudaraan dalam persekutuan dengan pengajaran para rasul dan ekaristi dalam bentuk-bentuk awal mereka berkumpul. Begitulah kurang lebih sasaran pewartaan para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dengan pewartaan itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, orang dilahirkan kembali untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu. Dan itulah yang selalu kita hadirkan. Dan itu yang kita dengarkan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Santo Petrus. Jemaat kemudian yang tak pernah melihat Yesus pun seperti komunitas surat Petrus itu, juga Injil Yohanes yang ditulis 60 tahun sesudah Yesus wafat akan mengambil bagian dalam kepercayaan akan Yesus sekalipun mereka tidak melihat namun percaya. Maka Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, melalui beberapa bagian uraian renungan ini, saya merasa bahwa apa yang menjadi devosi dalam gereja kita salah satunya adalah devosi kerahiman ilahi ini sungguh mempunyai makna yang sangat dalam. Sehingga bagi kita Bapak Ibu Saudara terkasih, kita diajak untuk memiliki juga kemauan dan keinginan dalam menyebarluaskan kerahiman itu dengan hati terbuka bagi setiap orang dalam seluruh kehidupan kita. Kita senantiasa hidup penuh bersaudara, hidup solidar satu sama lain, dan mengupayakan tanda solidaritas itu dalam kebersamaan kita, diikat dengan doa bersama, ekaristi bersama, dan mendengarkan sabda Tuhan. Maka kita percaya Tuhan akan senantiasa hadir. Dan dengan demikian kedamaian dan kebahagiaan akan tetap menjadi bagian kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang
Saudara-saudari terkasih, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid-Nya, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Mulai kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai sejahtera bagi kita. Dan setiap kali selesai satu bagian doa umat, kita umat menjawab, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah dengarkanlah. kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan gereja, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja mengilhami kami dan semoga kami membawa kegembiraan dan perdamaian-Mu kepada dunia yang sangat membutuhkan harapan dan kasih. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi keluarga-keluarga kita sebagai persekutuan, ya Tuhan, semoga para bapak ibu mengilhami anak-anak dengan iman mereka yang hidup, dan semoga kaum muda dengan tulus hati mencari kebenaran, keadilan, serta harapan Kristiani. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan bangsa kita, ya Tuhan, semoga tercapailah rekonsiliasi dalam masalah-masalah yang masih memecah belah bangsa kami. Semoga baik para pemimpin maupun rakyat percaya akan hari depan yang dibangun atas dasar keadilan dan perdamaian. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi semua orang yang belum mempunyai pegangan hidup, entah mereka berada di dalam atau di luar gereja, ya Tuhan, semoga orang yang mencari pegangan hidup menemukan Engkau, Kristus yang hidup di dalam diri umat beriman. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi persekutuan paroki kita, ya Tuhan, semoga semua warga paroki kami memperdulikan kaum miskin dan yang sakit ada di antara kami. Semoga kami menumbuhkan iman mereka, sehingga mereka menemukan kebaikan-Mu dalam diri kami. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Tuhan, semoga iman kami mendorong kami untuk menghayati serta mempraktekkan apa yang kami imani, dan semoga kami juga percaya satu sama lain, sehingga rukun bersatu untuk membangun persekutuan Kristiani yang sejati. Kami mohon, Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya Ibu Rosa, Elizabeth Ciu, dan para imam-Mu yang sementara berobat atau dirawat. Semoga dengan belas kasih-Mu, mereka yang sakit boleh Kau pulihkan. Lewat seluruh usaha yang dinyatakan kepadanya, baik oleh para dokter, para perawat, para saudara siapa saja yang menangani seluruh keluarga. Dan dengan demikian, saudara-saudari kami yang sakit ini, suatu saat Kau pulihkan dari penyakitnya, dan akhirnya boleh bersama-sama dengan kami untuk semakin memuliakan Dikau, berkumpul bersama, mendengarkan sabda-Mu dan memberikan ekaristi sebagai tanda persekutuan kami satu sama lain, meluhurkan Dikau.
Marilah kita mohon. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Kami juga mohon kerahiman belas kasih-Mu untuk hidup abadi bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang atau yang telah meninggal. Ibu Evi S yang berpulang atau meninggal tadi malam, Rufina Ciong Piksia yang telah meninggal 40 hari yang lalu, Yonas Hamdani 100 hari yang lalu, dan juga Opa Yosep Hendra Hamdani 1 tahun lebih 10 bulan. Bapak Bram Wongkar meninggal pada tanggal 14 April di Jakarta, dan juga Ibu Maria Magdalena Ernawati yang 7 tahun lalu telah meninggal dunia. Semoga dengan belas kasih-Mu ya Tuhan, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini, Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu dan menikmati perjamuan-Mu yang kudus bersama dengan para kudus-Mu di surga. Teguhkan dan kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Marilah kita mohon. Tuhan dan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Senang di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Allah, Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapa saja. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Terimalah persembahan kami. Terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Siapkan ini, saudara berusaha kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selalu. Puji syukur 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku.
menjadi hartaku. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami umat-Mu. Semoga setelah diperbarui dengan mengakui nama-Mu dan menerima pembaptisan, kami dapat mencapai kebahagiaan yang kekal melalui Putra Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku.
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, bersama dengan seluruh niat dan doa-doa kami. Juga mereka yang sakit, Kau teguhkan, Kau kuatkan, Kau sembuhkan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya yang kami telah intensikan pada kesempatan ini dan seluruh sanak keluarga kami, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, kami mohon
pelihara kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah. Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur 543. Pintu satu-satunya Tuhan Yesus, lewat Dia masuklah umat kudus. Padang rumput yang tenang ditemukan, hidup yang bahagia didapatkan. Lihat jalan yang benar, Tuhan Yesus. Ikutlah dengan tekun jalan lurus. Hanya lewat Dialah langkah kita aman sampai Bapanya dalam surga. Dialah terang dunia, Tuhan Yesus. Yang percaya padanya dengan tulus, lapang niat jalannya tak terhalang, bebas dari yang gelap, hati riang. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan kepada kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu 15 dan 16 April 2023. Yang pertama, pengumuman kolekta. A. Kolekta gereja pada Kamis Putih 6 April 2023 sebesar Rp25.312.000. B. Kolekta pembangunan sebesar Rp20.351.000. C. Kolekta gereja pada Jumat Agung tanggal 7 April 2023 sebesar Rp30.240.000. D. Kolekta pembangunan sebesar Rp12.589.000. E. Kolekta gereja
pada Sabtu dan Minggu Paskah 8 dan 9 April 2023 sebesar Rp45.431.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp28.840.000. G. Aksi puasa pembangunan berjumlah Rp7.240.000 dari 169 lembar amplop. Total aksi puasa pembangunan yang masuk sebesar Rp84.666.500. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Matius Menawara dengan Agatha Demarkasi merupakan pengumuman yang kedua. Barang siapa mengetahui adanya halangan atas rencana perkawinan ini, dipersilahkan melaporkan kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Masih ada satu tambahan untuk mengingatkan kepada seluruh umat dan kita semua supaya ada rencana untuk mau mengikuti lomba yang akan diadakan di bulan Juni, baik itu KOR dewasa campuran maupun OMK campuran. Maka diharapkan kepada OMK dan mereka atau kita yang punya bakat untuk menyanyi akan diadakan katakanlah seleksi sedikit sehubungan dengan hal ini, karena ini akan ada perlombaan nanti di bulan Juni. Kita akan memilih tentu orang-orang yang memungkinkan untuk bisa ikut dalam perlombaan ini. Berhubung karena gereja kita ini adalah gereja yang sebenarnya sangat diagungkan oleh banyak orang, maka kita sebenarnya mau dan ingin berusaha untuk mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di luar. Tapi seringkali menjadi kendala bagi kita bahwa sepertinya tidak ada personil untuk bisa mengikuti hal itu. Kali ini kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang dewasa bersama dengan KOR Credo tentunya untuk mau mengadakan seleksi suara yang akan diadakan pada hari Selasa malam, baik itu OMK maupun orang dewasa ke atas. Kiranya kalau hal ini bisa dipenuhi, sekitar kuotanya ya di atas 20 orang, itu memungkinkan untuk boleh mengadakan pelatihan dan kita akan datangkan pelatih untuk bisa. Kita tidak usah menjadi juara, tetapi paling tidak pada saat disebut untuk kota Madya Makassar ini, maka paroki Kristus Raja Andalas itu bisa juga dipanggil untuk bisa mengikuti perlombaan ini. Itu secara umum saja, harap bahwa ini menjadi perhatian kita supaya tetap menjadi harum dan memang sesuai dengan keberadaan gereja kita. Harapan saya seperti itu. Dan beberapa rencana akan kita buat ke depan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan tetap berjalan dengan baik, karena kita selalu berusaha untuk membangun kerjasama yang baik. Terima kasih atas seluruh kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang boleh bertugas pada kesempatan ini dengan penuh pelayanan, dan moga-moga dengan pelan-pelan kita semakin mendapatkan kerahiman Tuhan, dan juga yang telah mempersiapkan semuanya ini sehubungan dengan kebersihan gereja, dekorasi dan ada di sekitarnya. Sekali lagi kepada semua petugas pelayan pada kesempatan ini tanpa kecuali, dan bahkan seluruh umat saya ucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita untuk mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus,